Maroko, sebuah negara di Afrika Utara yang seolah menjadi jembatan antara dua dunia, timur dan barat, memiliki kehidupan masyarakat yang begitu kompleks dan menarik untuk dibahas. Terletak hanya selemparan batu dari Eropa, dipisahkan oleh Selat Gibraltar, Maroko berada di titik pertemuan peradaban Arab, Berber, Afrika Sub-Sahara, dan Eropa. Negara ini bukan hanya sekadar tempat wisata eksotis dengan pasar-pasar penuh rempah dan bangunan berwarna pastel, melainkan juga rumah bagi lebih dari 37 juta jiwa yang hidup dalam realitas sosial, ekonomi, dan budaya yang sangat beragam. Kehidupan sehari-hari di Maroko sangat dipengaruhi oleh akar sejarah panjang yang telah terbentuk selama berabad-abad. Sejak masa kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam kuno seperti dinasti Almoravid dan Almohad, Maroko sudah menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan. Kota-kota seperti Marrakesh, Fez, Rabat, dan Meknes adalah saksi bisu dari peradaban megah masa lalu yang masih membentuk pola hidup masyarakat modern. Di kota Fez, misalnya, kamu bisa melihat bagaimana kehidupan tradisional tetap berlangsung di dalam kota tua, Medina, yang telah berdiri sejak abad ke-9. Di sana, tukang kulit, pandai besi, dan pembuat keramik masih bekerja dengan cara yang hampir tidak berubah sejak ratusan tahun lalu. Dalam kehidupan masyarakat, agama Islam memainkan peran sentral. Mulai dari cara berpakaian, pola makan, hingga hubungan antar individu diatur oleh norma-norma agama yang masih kuat. Azan berkumandang 5 kali sehari menjadi pengingat spiritual dalam ritme hidup warga Maroko. Namun, yang membuat Maroko unik adalah bagaimana mereka bisa menggabungkan kekuatan agama dengan kehidupan modern. Banyak generasi muda Maroko yang tetap religius namun juga melek teknologi, aktif di media sosial, dan berpikir kritis terhadap isu-isu global. Mereka berusaha menjaga keseimbangan antara menghormati nilai lama dan menghadapi tantangan zaman. Bicara soal nilai keluarga, Maroko adalah negara yang sangat menjunjung tinggi ikatan kekeluargaan. Anak-anak biasanya tumbuh dalam lingkungan extended family, di mana kakek nenek, paman bibi, dan sepupu tinggal berdekatan atau bahkan dalam satu rumah. Di banyak rumah Maroko, orang tua masih memegang otoritas besar dalam keputusan hidup anak-anaknya, termasuk dalam hal pendidikan, pekerjaan, bahkan pernikahan. Namun, generasi muda sekarang mulai membentuk pola baru. Banyak dari mereka memilih untuk merantau ke kota besar atau bahkan ke luar negeri untuk mencari pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik. Pekerjaan masyarakat Maroko bervariasi tergantung daerah. Di wilayah pedesaan, mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian. Mereka menanam zaitun, jeruk, kurma, gandum, dan sayur-sayuran, baik untuk konsumsi lokal maupun ekspor. Namun, petani Maroko menghadapi banyak tantangan, seperti perubahan iklim, kekeringan, dan terbatasnya akses terhadap teknologi pertanian modern. Di kota-kota besar seperti Casablanca dan Tangier, sektor industri dan jasa mulai mengambil alih. Pabrik tekstil, call center, dan startup mulai tumbuh sebagai bagian dari transformasi ekonomi negara. Salah satu sektor penting dalam kehidupan masyarakat Maroko adalah pariwisata. Ribuan wisatawan datang setiap tahun untuk menjelajahi Gurun Sahara, mendaki pegunungan Atlas, atau hanya sekadar berjalan-jalan di Medina sambil mencicipi teh mint dan tagine. Namun, di balik wajah eksotis yang disajikan untuk wisatawan, masyarakat lokal memiliki cerita lain. Mereka yang bekerja di sektor informal seperti pemandu tur jalanan, pengrajin, atau pedagang kaki lima seringkali bergantung pada musim turis dan menghadapi ketidakpastian ekonomi. Transportasi juga mencerminkan kontras antara kota dan desa. Di kota besar, orang-orang menggunakan tram modern, taksi online, hingga kereta cepat Al-Borak. Tapi di pedesaan, keledai, gerobak, atau berjalan kaki masih menjadi moda utama untuk bepergian. Ini memperlihatkan bagaimana modernisasi belum rata, dan kesenjangan infrastruktur masih menjadi tantangan. Namun menariknya, masyarakat tetap bisa beradaptasi dan membentuk gaya hidup yang sesuai dengan realitas mereka. Pendidikan adalah salah satu sektor yang terus berkembang di Maroko. Pemerintah telah mengupayakan reformasi sistem pendidikan, dengan menyediakan sekolah dasar gratis dan memperluas akses ke pendidikan menengah. Di kota, banyak anak-anak belajar bahasa Prancis dan Arab, bahkan mulai dikenalkan pada bahasa Inggris sejak dini. Tapi di desa-desa terpencil, tantangan seperti guru yang kurang, fasilitas yang minim, dan jarak sekolah yang jauh masih menjadi kendala utama. Meski begitu,
Semangat belajar masyarakat tetap tinggi, dan banyak dari mereka bermimpi untuk menjadi dokter, guru, atau insinyur demi kehidupan yang lebih baik. Salah satu aspek paling menarik dari kehidupan Maroko adalah peran perempuan yang terus berkembang. Walau dulunya terbatas pada pekerjaan domestik, kini perempuan Maroko semakin terlibat dalam berbagai bidang, dari dunia pendidikan, bisnis, politik, hingga seni. Mereka mulai mendobrak norma lama dan membentuk identitas baru yang kuat. Di kota-kota besar, tak jarang kita melihat perempuan memimpin perusahaan, menjadi dosen, atau aktif sebagai aktivis sosial. Namun perjuangan belum selesai, karena isu seperti kesenjangan upah, kekerasan berbasis gender, dan tekanan sosial masih menjadi kenyataan yang dihadapi oleh banyak perempuan. Tak lengkap membahas Maroko tanpa menyinggung kehidupan malamnya yang menarik. Meskipun Maroko adalah negara muslim yang cukup konservatif, kehidupan malam di kota seperti Marrakesh atau Agadir cukup dinamis. Ada kafe, restoran, pertunjukan musik, bahkan tempat hiburan malam, yang semua itu tetap beroperasi dalam batas norma sosial yang ada. Musik tradisional seperti Gnawa, Andalusi, dan Rai masih hidup berdampingan dengan genre modern seperti hip-hop dan EDM. Ini menjadi bukti bahwa Maroko bukan hanya melestarikan warisan, tetapi juga membuka ruang untuk inovasi budaya. Seni dan arsitektur Maroko adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Dari desain interior rumah, ubin mozaik zelige, kaligrafi Arab, hingga seni lukis jalanan yang kontemporer, semuanya hidup berdampingan dalam satu lanskap visual yang kaya. Pasar-pasar lokal juga menjadi ruang di mana kreativitas masyarakat diekspresikan, dari permadani buatan tangan, lampu kuningan, hingga parfum alami dan rempah-rempah yang kuat aromanya. Dalam skala lebih luas, Maroko juga menghadapi dinamika geopolitik. Negara ini memiliki hubungan kompleks dengan Eropa, terutama Prancis dan Spanyol, yang dulunya adalah penjajah. Sekarang hubungan tersebut bertransformasi dalam bentuk kerja sama ekonomi dan migrasi. Banyak warga Maroko yang merantau ke Eropa untuk bekerja, dan kiriman uang mereka menjadi salah satu sumber devisa utama negara. Namun, tantangan seperti xenofobia di negara tujuan, adaptasi budaya, dan rindu kampung halaman tetap menjadi bagian dari kehidupan diaspora Maroko. Akhirnya, kehidupan di Maroko adalah perjalanan antara tradisi dan perubahan. Di satu sisi, ada masyarakat yang masih menjunjung adat istiadat, berpakaian tradisional, dan menjaga ritual-ritual lama. Di sisi lain, ada generasi muda yang berani mempertanyakan, bereksperimen, dan mengeksplorasi dunia luar. Inilah wajah Maroko yang sebenarnya, bukan negeri dongeng yang statis, tapi masyarakat hidup yang terus bergerak, beradaptasi, dan bertumbuh di tengah dunia yang berubah cepat.